Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh, izin ya tadi ya? Iya. Oh ya, baiklah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hadis sahih sebagai dasar hukum. Kalian pernah nggak sih kayak melihat di TikTok seumpamanya kayak seliweran ada ceramah-ceramah, tapi kalian tuh mengetahui kalau hadis itu ternyata palsu? Pernah nggak? Pernah. Oke, terus apa? Tanggapan kalian itu gimana? Shock. Shock. Percaya. Mau mencari apa enggak kalian? Biasanya Mencari. Mencari ya, untuk meluruskannya ya. Karena itu sangat penting ya untuk tetap menjaga kesahihan dan keaslian hadis yang telah dijaga dari waktu Rasulullah sampai dengan sekarang. Karena itu juga bentuk dari kepedulian kita dalam menjaga hadis. Nah, hari ini kita akan membahas hadis berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Yang pertama yaitu hadis berdasarkan kuantitas, yaitu hadis mutawatir. Hadis berdasarkan kuantitas ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama kita bahas yaitu hadis mutawatir. Hadis ini sangat tingkatannya itu sangat paling tinggi ya, jadi sangat mustahil jika para ulama itu mereka bersepakat untuk berdusta, itu sangat mustahil karena ini tingkatannya adalah yang paling tinggi. Kemudian ciri utama dan pembeda hadis sahih. Ciri utamanya hadis ini yaitu jumlah perawinya sangat banyak, mustahil terjadi kebohongan bersama dan memberikan keyakinan yang pasti dan tidak mungkin berdusta. Dan pembedanya adalah mutawatir lebih kuat dari semua hadis yang ada, Masya Allah. Selanjutnya yaitu hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang tidak sampai di tingkatan mutawatir. Jadi hadis ini masih di bawahnya hadis mutawatir. Macam-macam hadis ahad yaitu masyhur. Pertama, diriwayatkan oleh 3 perawi tapi tidak sampai pada tahap mutawatir. Yang kedua yaitu aziz, diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Dan yang ketiga yaitu gharib, yang diriwayatkan oleh 1 perawi pada salah satu tingkatan sanad. Kekuatannya memberikan pengetahuan zani atau dugaan kuat, tetapi tetap dijadikan dasar hukum. Jadi boleh dijadikan dasar hukum ya. Selanjutnya hadis berdasarkan kualitas. Ini ada 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Yang pertama kita bahas yaitu hadis sahih, yaitu yang berarti sanadnya bersambung, perawinya adil, kuat hafalannya, tidak bertentangan dengan riwayat lain, dan tidak memiliki cacat. Jadi sahih itu tingkatan yang paling tinggi ya. Kemudian cirinya yaitu sanad bersambung, perawinya adil dan dobit. Yang dimaksud adil ini adalah balik, muslim. Kalau dobit tadi apa? Ingatannya kuat, ingatannya kuat. Tidak syadz ini tidak bertentangan dengan banyak periwayat dan juga tidak berilat, yaitu tidak cacat. Jadi hadis ini benar-benar sempurna. Paling kuat dari sisi kualitas yaitu hadis sahih. Selanjutnya berdasarkan kualitas selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, namun hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih. Jadi tidak sekuat, tidak sedobit hadis sahih ya ini. Hadis hasan. Ciri utamanya mirip sahih, hanya daya ingat perawi yang lebih rendah, tetap bisa dijadikan hujah dalam hukum. Selain itu, perbedaan dengan hadis sahih pada hadis ini adalah sama-sama diterima, tetapi derajat hasan lebih rendah. Jadi derajat hadis hasan ini ada di bawah derajat hadis sahih. Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah hadis dhaif, hadis yang tidak memenuhi syarat
sahih maupun hasan, memiliki kelemahan pada sanad, perawi maupun matan. Jadi hadis dhaif ini sangat lemah ya, hadis dhaif lemah. Apa sih penyebab dari hadis dhaif ini? Kok lemah itu kenapa? Karena satu, sanadnya terputus, perawinya tidak adil atau lemah hafalan, dan yang ketiga ada cacat, yaitu syadz atau ilat tadi. Tapi kekuatannya ini kekuatannya yaitu tidak dijadikan dasar hukum. Jadi hadis dhaif ini tidak boleh dijadikan hukum kecuali dalam fadil amal atau keutamaan amal dengan syarat-syarat tertentu yang sangat ketat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan mengenai hadis dari segi kualitas dan kuantitasnya? Insya tidak. Sudah paham semua ya? Sudah. Oke, baiklah. Setelah ini Ibu akan memberikan soal, ada beberapa soal ini, ada 3. Nanti Ibu kasih kertas, lalu kalian menjawabnya. Ibu bakal bagi kalian jadi 2 kelompok. Ini kelompok 1. Terus yang ini kelompok 2. Jadi hadap-hadapan ya. Nanti kalau mau nanti cepet-cepetan angkat tangan. Yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan poin nilai. Oke. Sekarang Ibu bagi dulu ya. Sudah? Silahkan didiskusikan selama 2 menit mengenai hadis ini. Boleh duduknya hadap-hadapan. Maksudnya kayak berdiskusi gitu sama kelompoknya. Ini pertanyaannya, bagaimana cara masukkan hadis detail? Jadi ini menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bagaimana kita menghadapi situasi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana seperti itu? Nanti prosedurnya Ibu bacakan soal, terus cepet-cepetan angkat tangan, oke? Oke. Dan jawabnya harus berdiri, gitu. Oke, apakah ada kendala? Tidak, Bu. Tidak ada kendala. Menjawabnya nanti diberi kesempatan teman lainnya ya. Siap. Oke, sudah semua? Sudah semua apa belum? Sudah? Apakah ada kendala enggak diskusinya? Tidak. Ada. Kelompok 2? Aman? Aman, oke. Ini Ibu geser ya. Ada bintang-bintang, nanti kalau bisa menjawab ini mendapatkan 1 poin bintang yang comel. Oke, udah ya, siap semuanya? Kelompok? Ya. Cepet-cepetan. Insyaallah. Pertanyaan pertama, bagaimana cara memastikan hadis sahih di media sosial? Mengapa itu penting bagi remaja muslim? Oke, kelompok 2, silahkan berdiri untuk menjawabnya. Untuk memastikan bahwa yang viral di sosial media itu, kita perlu memeriksa sumbernya itu dari mana dan bisa memeriksa dari hadis itu sahih atau tidak, dan juga melihat penilaian dari Ibnu Hajar dan An-Nawawi Albani mengenai sanad dan kualitasnya. Yang terpenting itu dalam untuk remaja muslim, yaitu banyak konten agama yang ternyata tidak benar dari seseorang itu mengamalkan ajaran yang tidak berasal dari Nabi Muhammad, lalu menyebarkan hoax, dan menjaga memverifikasi hadis, kemudian kita menjaga cinta kepada Allah. Oke, apakah dari kelompok 1 ada sanggahan, kritik atau tambahan untuk kelompok 2? Ada nggak? Tidak ada? Oke, berarti kelompok 1 akan mendapatkan, kelompok 2 akan mendapatkan 1 bintang di sini. Kelompok 2. Oke. Ayo kelompok 1 yang semangat, jangan loh ya, kita tuh harus mendapatkan poin yang banyak ini biar nilai kalian lebih bagus. Ayo cepet-cepetan, maupun kelompok 1, kelompok 2 cepet-cepetan angkat tangan ya. Oke. Pertanyaan kedua didengarkan baik-baik. Bagaimana sih menyikapi ceramah di TikTok yang hadisnya tidak sahih
dan mengapa perlu diadakannya tabayun? Izin menjawab. Oke, Jadi sendiri silahkan. Ketika mendapat ceramah di TikTok yang menggunakan hadis tidak sahih, langkah bijak yang saya lakukan yaitu tidak langsung percaya atau menyebarkannya sebelum mengecek sumbernya. Kita bisa mencari hadis tersebut melalui kitab-kitab atau aplikasi digital. Terus, mengapa sikap ini penting? Yaitu agar kita tidak terjebak dalam konten agama yang viral namun menyesatkan. Karena tabayun sangat diperlukan. Karena Allah sendiri memerintahkan agar kita memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Apakah dari pihak kelompok 2 mau menyanggah atau menambahi? Tidak. Ya, oke. Mari kita lanjut di soal yang ketiga. Oke. Ayo, didengarkan pertanyaannya. Cepet-cepetan ya. Angkat tangannya cepet-cepetan, angkat tangan semua juga nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita mengamalkan hadis doif untuk motivasi ibadah faidul amal selama tidak bertentangan dengan syariat? Mengapa kalian setuju atau tidak setuju? Angkat tangan. Setuju. Oke. Apa? Cepetan kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1 berdiri. Tim setuju. Oke, silahkan Mbak Ana berdiri dan menjawab pertanyaannya. Jawaban dari kelompok 1 yaitu kami berpendapat bahwa hadis doif boleh diamalkan untuk memotivasi ibadah selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Selain itu, banyak amalan kebaikan yang sifatnya umum dan tidak merugikan jika diniatkan untuk semakin dekat kepada Allah. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada senggahan dan tambahan dari kelompok saya? Oke, dari kelompok 2 silahkan. Dari yang kedua Kami tidak setuju bu atas jawabannya. kenapa tidak setuju? Karena untuk menggunakan suatu hadis kita tuh harus menggunakan dalil yang kuat. Kalau misal pakai hadis yang doif, itu kan berarti membuka pintu tersebarnya hadis palsu. Padahal Rasulullah itu sudah mengajarkan ke kita untuk menggunakan hadis yang hasan dan sahih saja. Karena kalau misalnya kita mengamalkan hadis doif, itu tuh membuat masyarakat itu menganggap tuh semua hadis itu sama, padahal kualitasnya itu berbeda. Seperti itu dari kelompok. Oke, baik. Terus ada nggak tambahan lagi dari Mbak Ada Ana? tambahan Oke, dari kelompok kami. pembelaan dari Mbak Ana. Yaitu kami menambahkan bahwa hadis doif masih dapat digunakan sebagai motivasi ibadah. Karena para ulama sepakat bahwa kelemahannya tidak selalu berarti palsu, hanya kurang kuat. Begitu. Oh, gitu. Kemudian, ini udah cukup dengan jawaban Mbak Ana. Apakah kelompok 2 ingin menambah lagi? Mas Budi ingin menambahkan. Oke, silahkan Mas Zumi, silahkan berdiri dan menanggapi atau beri saran. Baik, kami menegaskan kembali bahwa hadis dhaif itu hadis yang sebenarnya bukan tingkatannya palsu, akan tetapi lemah. Nah, masyarakat Indonesia kan banyak mempercayai hal-hal yang baru dibaca, maka dari itu sebagai bentuk perlindungan diri terhadap masyarakat ya kita sebaiknya menggunakan hukum yang pasti-pasti saja, yaitu ada hadis sahih atau yang riwayatnya jelas. Kalau hadis dhaif kan riwayatnya masih remang-remang, maka dari itu kita menghindari hal tersebut, jadi tidak usah menggunakan hadis dhaif. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Mbak Ana dan Mas Zumi dan juga kelompok 1 maupun kelompok 2. Di sini Ibu akan menengahi gimana sih sebenarnya apa yang harus kita lakukan mengenai hadis dhaif ini. Jadi dua kelompok sebenarnya itu sama-sama benar menyampaikan hal yang benar. Kelompok setuju menekankan bahwa hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi ibadah dengan syarat ketat dan tidak untuk menetapkan hukum. Sementara kelompok tidak setuju mengingatkan kita pentingnya kehati-hatian agar masyarakat tidak salah memahami dan tidak mengikuti penyebaran hadis palsu. Seperti itu ya tadi ya. Iya. Jadi kita ambil posisi seimbang, yaitu hadis dhaif tidak digunakan untuk akidah dan hukum, namun boleh sebagai motivasi jika isinya baik dan tidak bertentangan dengan syariat, meski tetap lebih utama mengutamakan hadis sahih dan hasan. Apakah paham dari sini? Paham. Oke, baiklah. Aduh, udah pinter-pinter banget ini, sangat kritis ya. Selanjutnya kita
baca kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ayo kita baca bersama-sama kesimpulannya. Pembahasan mengenai hadis mutawatir, ahad, sahih, hasan, dan dhaif menegaskan bahwa memahami kualitas hadis sangat penting agar seseorang muslim dapat beribadah dan berperilaku berdasarkan ajaran yang benar. Di era digital, kemampuan memverifikasi hadis menjadi kebutuhan karena banyak informasi agama yang tidak valid beredar luas. Dengan memeriksa sumber, memahami kualitas sanad, serta berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan hadis, kita dapat menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus menunjukkan cinta kepada Allah, diri sendiri, dan masyarakat. Oke, jadi bisa dipahami ya untuk materi hari ini. Oke, semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dan selalu menjaga hadis ini untuk sekarang maupun kedepannya. Oke, sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita mengucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.